Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget hari ini karena kita bakal ngebongkar sebuah peluang spiritual yang, wow, luar biasa besar. Peluang ini sebenarnya ada tepat di depan mata kita di kalender Islam yang akan datang, yaitu keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Siapin fokus kalian ya, karena informasi yang bakal kita bedah dari sumber-sumber ini beneran bisa ngubah total cara pandang kita terhadap hari-hari tersebut. Nah, pernah kepikiran gak sih kenapa Allah sampai bersumpah demi 10 malam? Ini pertanyaan yang harusnya bikin kita penasaran banget. Dalam tradisi literatur Islam, kalau sang pencipta udah bersumpah pakai waktu tertentu, entah itu demi waktu fajar, malam, atau masa, itu ibarat alarm keras buat kita. Sinyal kuat banget kalau kita sebagai manusia harus benar-benar memperhatiin waktu itu secara ekstra. Pasti ada sesuatu yang super monumental terjadi di sana. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Rahasia Sumpah Surah Al-Fajr. Kita bakal coba bedah misteri ini langsung dari sumber aslinya. Coba dengerin baik-baik ayat ini ya. Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap serta yang ganjil. Ini adalah 3 ayat pembuka dari surah Al-Fajr. Pendek banget kan? Tapi jangan salah, maknanya itu dalam banget. Sebenarnya seluruh perjalanan kita di penjelasan kali ini adalah buat mecahin kode dari 3 baris ayat yang sangat spesifik ini dan ngelihat apa sih efeknya buat kehidupan kita sehari-hari. Untungnya nih, para ulama tafsir klasik udah ngelakuin riset luar biasa buat membedah ini semua. Salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani lewat kitabnya Marrohul Labid. Beliau ibaratnya ngasih kita kunci-kunci buat ngebuka makna dari istilah-istilah bahasa Arab yang spesifik tadi. 3 kunci utamanya adalah malam ke-10, yang genap, dan yang ganjil. Lanjut ke bagian kedua, keagungan 10 hari pertama. Jadi, di dalam teks tafsir, frasa walayalin ashr atau malam yang 10 itu secara langsung diartikan sebagai 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bayangin, Allah secara eksplisit jadiin 10 hari pembuka di bulan ini sebagai objek sumpahnya. Kenapa? Ya karena ini adalah rentang waktu yang benar-benar agung dan mulia. Angka 10 di sini bukan cuma sekedar nunjukin durasi atau tanggal di kalender loh ya. Ini adalah representasi dari masa-masa keemasan kita. Secara literatur, 10 hari ini dianggap sebagai hari-hari paling top, paling luar biasa dalam setahun penuh buat kita ngumpulin amal kebaikan. Tapi pertanyaannya, seluar biasa apa sih emangnya? Nah, ini dia yang bikin merinding. Teks dari hadis riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Abbas nyatat sebuah percakapan yang mengejutkan. Nabi menyatakan kalau nggak ada hari di mana amal soleh itu lebih dicintai Allah daripada 10 hari ini. Saking kagetnya, para sahabat sampai nanya, nggak juga jihad di jalan Allah? Dan jawabannya, nggak juga jihad. Amal di 10 hari ini mengalahkan bobot jihad sekalipun, kecuali buat orang yang mengorbankan jiwa dan seluruh hartanya tanpa sisa. Wah, perbandingan skalanya bener-bener masif banget kan? Terus mengingat betapa besarnya nilai hari-hari ini, kita harus ngapain dong? Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar ngasih kita panduan yang jelas. Beliau ngerekomendasiin cara paling mantap buat ngisi hari-hari agung ini adalah dengan ngegas perbanyak zikir kita ke Allah. Spesifiknya, lewat 3 kalimat ini. Tahlil, takbir, dan tahmid. Ini cara pengingat dan pengagungan yang super disukai di 10 hari tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Keistimewaan puasa hari Arafah. Kita mulai fokus ke aksi di hari yang ke-9. Balik lagi ke Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mecahin kode frasa wal water atau yang ganjil dari surah Al-Fajr tadi. Beliau menafsirkannya sebagai hari Arafah yang jatuhnya pas banget di tanggal 9 Dzulhijjah. Ini bukan hari biasa teman-teman, ini adalah hari di mana ampunan dari langit diturunkan habis-habisan. Coba deh renungin kutipan dari Sayyidah Aisyah dalam riwayat Muslim ini. Beliau cerita kalau nggak ada satu hari pun di mana Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka selain di hari Arafah ini. Di hari ini juga Allah seakan mendekat dan bahkan ngebanggain hamba-hambanya di depan para malaikat. Skala rahmat dan belas kasih ilahi di hari ini beneran gak ada tandingannya. Buat kita-kita yang lagi gak melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, tenang aja, ada satu amalan khusus. Dan ini ngebawa kita ke sebuah angka statistik spiritual yang gede banget. 2. Kenapa 2? Karena berpuasa di hari Arafah ini bisa langsung menghapus dosa kita selama, tepat 2 tahun. Rincian dari 2 tahun ini tuh menarik banget buat dibahas. Berdasarkan hadis dari Abu Qatadah riwayat Muslim, Rasulullah ngejelasin kalau puasa hari Arafah itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Bayangin ya,
cuma modal puasa 1 hari doang, investasi spiritual kalian udah langsung nge-cover perlindungan buat tahun yang udah lewat, dan tahun depan yang bahkan belum kita jalanin. Luar biasa banget ya kan? Sekarang, kita tiba di bagian keempat. Hari Kurban yang mulia. Waktunya kita ngebahas puzzle terakhir, yaitu di hari ke-10-nya. Kunci teka-teki ketiga dari ayat tadi adalah wasyaf'i atau yang genap. Dari definisi tafsirnya, ini ngebawa kita ke satu kesimpulan kalau ini merujuk pada Yaumun Nahr, alias hari penyembelihan kurban di tanggal 10 Dzulhijjah. Ini ibaratnya nuntut dengan manis semua analisis teks tafsir kita terhadap sumpah di awal surah Al-Fajr tadi. Buat negasin seberapa tinggi status hari ini, kita bisa lihat dari sabda Nabi dalam riwayat Abu Daud. Di situ dinyatakan dengan sangat gamblang bahwa dari seluruh hari yang ada dalam setahun penuh, hari penyembelihan kurban inilah yang punya status paling agung dan paling tinggi di sisi Allah. Dan hadis riwayat Tirmizi ngasih gambaran yang super mencolok di sini. Disebutin kalau nggak ada amalan manusia di hari Idul Adha yang lebih dicintai Allah selain menyembelih kurban. Dan poin yang paling menyentuh hati itu ini, ketulusan dari kurban kita yang diibaratkan lewat darah hewan tersebut ternyata udah sampai dan diterima di sisi Allah bahkan sebelum darah itu sempat menyentuh tanah. Ini pesan yang nonjok banget, ngingetin dan mendesak kita buat berkurban dengan hati yang benar-benar lapang, tulus, dan ikhlas. Masuk ke bagian kelima, panduan amalan Dzulhijjah Anda. Nah, poin krusialnya sekarang adalah gimana sih cara kita mempraktikkan semua ilmu yang dalam ini mulai dari sekarang. Kalau kita harus ngerangkum semua analisis tadi jadi sebuah panduan yang simple dan actionable, ini dia. 3 langkah jitu yang gampang diingat dan diambil langsung dari hadis-hadis yang baru aja kita bedah bareng. Pertama, perbanyak zikir kalian, tahlil, takbir, tahmid sepanjang 10 hari ini. Kedua, catat tanggalnya jangan sampai kelewatan puasa Arafah di tanggal 9. Dan ketiga, laksanain kurban di tanggal 10 dengan hati yang full ikhlas. Teks dari berbagai sumber tadi tuh udah bener-bener ngebuka mata kita tentang betapa mahalnya nilai dari 10 hari ini. Jadi, saya mau nutup penjelasan kali ini dengan sebuah pertanyaan menantang buat kalian. Kira-kira, gimana nih cara kalian bakal ngisi 10 hari ini? Waktu mulia ini udah ada di depan mata loh. Saya benar-benar berharap penjelasan ini bisa ngebantu kalian buat nyusun rencana ibadah, dan semoga Sang Pencipta ngemudahin kita semua buat maksimalin peluang spiritual yang langka ini. Terima kasih udah belajar bareng saya hari ini.